Salam sahabat Fresh Juice, semangat pagi. Salam jumpa dengan saya April dari Paroki Santa Maria Assunta Gamping, Yogyakarta. Hari ini kita akan mendengarkan Injil dan Renungan Jumat 22 November 2024 bersama Kak Ima Kristanti dari Paroki Gembala Baik Kota Batu. Selamat mendengarkan. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Injil yang akan kita dengarkan hari ini akan menceritakan tentang Tuhan Yesus yang mengusir para pedagang dari Bait Allah. Mari kita dengarkan Injil hari ini yang diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 45 sampai 48. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu, Yesus tiba di Yerusalem dan masuk ke Bait Allah. Maka mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Ia berkata, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari Yesus mengajar di Bait Allah. Para imam kepala dan ahli Taurat, serta orang-orang terkemuka bangsa Israel berusaha membinasakan Yesus. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Selamat pagi sahabat Fresh Juice. Bertemu kembali dengan saya Ima dari Paroki Gembala Baik Kota Batu. Nah, memulai renungan hari ini, saya mau cerita sedikit. Nah, beberapa minggu yang lalu, saya ada aktivitas ya, ada kunjungan lah ke daerah area Kayu Tangan, Kota Malang. Pendengar Fresh Juice, sahabat Fresh Juice pernah ke sana nggak? Nah, bagi Anda yang sudah pernah mengunjungi, tentunya tahu area yang cukup ramai ini ya. Di sana juga banyak pedagang-pedagang yang menjajakan dagangannya. Nah, pada saat saya ke sana saya ketemu Starling. Starling itu Starbucks keliling kata orang-orang ya. Pedagang kopi keliling. Nah, si pedagang ini sering saya temui di sekitar kampus saya di area Soekarno-Hatta, Kota Malang. Dan ternyata saya temui di area Kayu Tangan dan lagi menjajakan dagangannya di sana. Lalu saya sapa, "Waduh mas, sekarang dagangnya jauh ya sampai ke depan gereja." Si mas Starlingnya tersenyum sambil menjawab, "Oh iya mbak, cocok dagang di sini." Nah, saya penasaran, kenapa kok cocok nih ya? Nah, saya tanya, "Kenapa mas kok cocok dagang di depan gereja?" Si masnya jawab, "Nah ini loh mbak, kalau misalnya jemaatnya nanti doanya gak terkabul, nanti bisa langsung ngopi sama saya, biar hatinya adem, tenang." Wah, ngakak saya mendengarkan jawaban Mas Starling tadi. Di batin saya, waduh, simbiosis mutualisme ya. Nanti para jemaat bisa ngadem, tenang minum kopi kalau doanya nggak terkabul. Nah, si masnya juga happy karena dapat cuan. Nah, para sahabat Fresh Juice kira-kira setuju kah dengan statement mas penjual kopi tadi? Terlepas dari cerita Mas Starling yang jualan kopi di depan area gereja, Injil hari ini juga bercerita tentang pedagang yang ternyata banyak cari cuan di depan Bait Allah. Perikop yang kita dengarkan hari ini
menunjukkan betapa tegasnya Tuhan Yesus dalam menjaga kesucian Bait Allah sebagai tempat doa, bukan untuk tujuan komersial. Perkataan Tuhan Yesus pada Injil Lukas bab 19 ayat 46 terutama. Ada tertulis, "Rumahku adalah rumah doa, tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun." Kalau sahabat Fresh Juice membaca pada Injil Matius, juga akan menemukan hal yang kurang lebih sama dengan Injil yang kita dengarkan hari ini. Di Injil Matius tadi disebutkan bahwa Yesus amat marah sampai membuat cambuk dari tali, menghamburkan uang ke tanah, membalikkan meja penukar uang dan bangku para pedagang merpati. Ini dilakukan Tuhan Yesus karena beliau merasa marah, karena orang-orang para pedagang tadi mencari kesempatan dalam kesempitan. Menjual hewan kurban atau jasa tukar uang dengan harga yang tidak pantas, sangat mahal. Padahal mereka tahu bahwa para pembelinya akan menjadikan hewan kurban tadi sebagai persembahan. Artinya para pedagang itu tidak menghormati Bait Allah. Hanya demi keuntungan besar bagi dirinya sendiri, dia melakukan dagang dan sampai menyulap Bait Allah menjadi pasar. Kemarahan Tuhan Yesus memuncak karena para penukar uang dan pedagang tadi mencari untungnya secara tidak adil sampai memeras masyarakat kecil, yang padahal seharusnya mereka membantu orang agar lancar ibadah. Namun yang terjadi malah kebalikannya, hanya mengeksploitasi orang miskin. Lalu di Injil Matius bab 21 ayat 15 diceritakan pula bahwa para imam kepala dan ahli Taurat hatinya tuh jengkel karena telah melihat banyak mujizat penyembuhan yang dilakukan Tuhan Yesus di Bait Allah. Dan anak-anak yang berseru dalam Bait Allah, "Hosana bagi anak Daud." Kebencian para imam dan ahli Taurat karena menyangkut kekuasaan, pengaruh, dan pandangan mereka tentang hukum agama. Pada Injil hari ini disoroti salah satu alasan lain, karena hal ekonomi. Penjualan hewan kurban dan penukaran uang yang terjadi di Bait Allah tentunya menguntungkan para imam dan pemimpin agama. Dengan tindakan Tuhan Yesus, itu semua mengancam kepentingan pribadi para pemimpin Bait Allah dan membuat mereka makin ingin menyingkirkan Tuhan Yesus. Bait Allah yang kita bicarakan ini tidak hanya masalah perkara bangunan fisik, tetapi juga ibarat hati kita yang perlu dijaga kekudusannya, dengan kembali ke tujuan utama dalam ibadah, yaitu mencari Allah dengan tulus. Diriku ini ya sama dengan adalah Bait Allah. Sudah murnikah hati kita atau banyak ambisi pribadi yang menjauhkan kita dari Allah? Mengikuti Allah bukan hanya soal menghindari hal-hal yang jelas salah, tetapi juga memiliki hati yang tulus, mau dibentuk, dan mau dibersihkan oleh Tuhan. Jika ada hal-hal yang membuatmu merasa kurang murni, atau hal yang menjauhkanmu dari Tuhan, jadikanlah ini kesempatan bagi kita semua untuk bertumbuh. Tuhan selalu memberi kita peluang untuk bertobat dan memulai lagi dengan hati yang lebih murni. Mari kita mulai hari kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas istirahat yang telah Engkau berikan. Tuhan, kami ingin berterima kasih kepadamu karena Engkau selalu melawat kami dan mengingatkan untuk menjaga Bait Allah dalam diri kami. Kami mohon dengan kemurahan hati-Mu agar Engkau berkenan tinggal, diam dan meraja dalam diri kami. Akhirnya, pimpinlah kami hari ini untuk melakukan aktivitas kecil dengan cinta yang besar.
Doa ini kami unjukkan kepadamu, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Itu tadi Injil dan Renungan Jumat 22 November 2024 bersama Kak Ima Kristanti dari Paroki Gembala Baik Kota Batu. Mari kita bawa hati dan diri kita menjadi pembawa kedamaian dan menjaganya tetap sakral. Saya April, mohon pamit. Sampai bertemu pada Daily Fresh Juice besok. Salam Fresh Juice.